amigos, Stefani Octavia di sini dan kamu lagi dengerin YCS Podcast. Yuk cerita bersama Smada Podcast. Gimana nih kabarnya amigos? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya, karena Smada, semangat selalu ada. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa podcastku di YouTubemu. Yap, tentunya kali ini kita bakal bahas topik yang menarik dengan narasumber yang menarik banget nih teman-teman. Kira-kira ada yang bisa nabak gak sih siapa narasumber kita kali ini? Yaps, betul banget. Jadi narasumber kita kali ini adalah Bu Istiana, yaitu Wakil Kesiswaan SMA Negeri 2 Blitar. Sugeng Rawu Bu Is. Sugeng Rawu, anak cantik. Gimana Bu Is kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Akhirnya Bu Is kita bisa berpodcast Rian. Iya betul. Di segala kesibukan OSIS, kesibukannya Bu Is, kesibukannya Swada, akhirnya di last podcast loh Bu ini Bu. Iya betul, di penghujung kepengurusan OSIS ya 2023-2024. Dan Bu Is akan bertemu dengan adik-adik yang baru Insya nantinya. Allah, dengan semangat yang apa katanya tadi, semada semangat selalu ada. Betul sekali Bu Is. Baik Bu Is, jadi di sini kami bakal mengajak Bu Is untuk membahas topik dengan tips and trik belajar efektif untuk merencanakan masa depan. Baik. Nah ini ya. menyangkut pautkan belajar ya Bu Is. Betul. Jadi dimana kan juga kewajiban siswa itu adalah belajar mau gimana Betul, pun iya. kan Bu. Tapi biasanya belajar ini juga menjadi salah satu masalah bagi remaja gitu loh Bu. Iya iya. Nah kalau menurut Bu Is, belajar efektif itu seperti apa sih Bu? Iya, baik. Kita awali dulu bagaimana sesungguhnya konsep belajar itu ya. Kita tahu bahwa substansi dari belajar adalah adanya perubahan ke arah progresif atau perubahan ke arah baik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa ya. Kalimat efektif berarti bagaimana proses belajar yang dilakukan di sekolah ini antara siswa atau peserta didik dengan pendidik itu selaku, kalau dalam konteks hari ini, sebagai fasilitator ya, yang mentransfer beberapa ilmunya itu bisa bisa sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Maka belajar efektif tentunya harus dimiliki oleh peserta didik kalau mau hasil dari belajar ini efektif pula. Baik, jadi kan untuk menuju belajar efektif itu pastinya Pasti ada ada, tips and iya. trik kan Bu. Nah boleh dong Bu Is bagi-bagi tips and triknya untuk amigos-amigos yang lagi nonton ini. Baik, sesungguhnya ketika kita ditanya bagaimana tips and trik belajar efektif, sebelum saya memberikan jawaban akan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Stefani, kita sebetulnya tahu bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik berbeda-beda atau keunikan sendiri-sendiri ya. Kalau dalam bahasa psikologi namanya individual differences, termasuk bagaimana gaya belajar anak itu, bagaimana intelijensinya, bagaimana metode pengajaran. Tapi secara garis besarnya ketika ditanya tips and trik untuk belajar efektif, diantaranya peserta didik harus betul-betul memiliki kesiapan dalam hal belajar. Ketika peserta didik atau siswa itu sudah memiliki kesiapan, insya Allah dia akan memiliki akan mampu menerapkan belajar efektif. Kemudian yang kedua, kita harus fokus pada materi yang diajarkan. Dengan fokus, insya Allah tujuan dari pembelajaran itu akan nyampe. Hari ini kan seringkali, apalagi eranya digital ya, banyak anak-anak kita yang
bahwa handphone itu sudah menjadi bagian dalam dirinya. Kadang-kadang sepertinya dalam pembelajaran, apalagi di SMA 2 kan tidak ada larangan untuk penggunaan HP ya, kecuali dalam kontrak belajar sudah disepakati bersama selama pembelajaran ini maka anak-anak dimohon fokus, tidak boleh membunyikan, tidak boleh mengangkat telepon dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa Bapak Ibu guru ya kan yang fleksibel ya, sepanjang penggunaannya itu sesuai, Bapak Ibu guru pasti memberikan memberikan toleransi. Nah, kadang-kadang anak-anak sepertinya fokus, matanya memandang pada saat proses pembelajaran di kelas, tapi bisa jadi pikirannya kemana-mana. Maka agar belajar itu bisa efektif, selain anak-anak memiliki kesiapan belajar, dia atau peserta didik itu diharapkan fokus pada materi yang disampaikan. Dengan beberapa trik dan tips itu insya Allah capaian dari belajarnya bisa maksimal. Kita tahu juga selain hal-hal semacam itu, kembali lagi seperti metode pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu di kelas itu juga berpengaruh terhadap capaian belajar ya, sehingga kalau metodenya sesuai, pas, insya Allah belajar itu bisa efektif dan tujuan dari pembelajaran itu bisa nyampe kepada peserta didik tentunya. Anak-anak tahu ya, kalau gaya belajarnya auditori, mereka punya kecenderungan bisa memahami materi pembelajaran dengan banyak mendengarkan ya. Kalau kinestetik berarti dia ada gerak, diagram-diagram, harus ada gerakan-gerakan. Kalau dia visual, maka mungkin yang dominan dalam belajarnya dia dengan melihat, dengan membaca dan lain sebagainya. Jadi selain tips atau trik yang bersifat secara universal, ada kekhususan bagi anak-anak tertentu, paling tidak seperti misalnya ya dengan gaya belajar itu. Kita tahu bahwa di era kurikulum merdeka itu kan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi salah satunya itu mengakomodir ya kecakapan-kecakapan, kemampuan-kemampuan yang mungkin berbeda-beda di antara peserta didik yang ada. Mungkin punya kemampuan belajar yang mungkin GB ya, cerdas istimewa, GB ya, cerdas istimewa disertai bakat istimewa. Kemudian mungkin anak-anak yang dalam tanda kutip memiliki keistimewaan atau keunikan khusus. Kemudian secara distribusi normal kita jumpai teman-teman kita yang normal-normal saja atau baik-baik saja. Jadi di kurikulum merdeka ketika bicara tentang belajar efektif, mau tidak mau kita paling tidak ya membahas pembelajaran berdiferensiasi itu kaitannya dengan belajar efektif. Baik, jadi kita harus siap juga ya Bu, dan harus tahu gaya belajar apa sebenarnya yang bisa diterima gitu kan Bu. Nah tapi kan di dalam kesiapan itu pastinya juga ada yang namanya waktu kan Bu, time management. Kalau misal anak itu sibuk di luar, sibuk lomba, sibuk kegiatan yang lain lah Bu, yang akademik atau bahkan di luar kelas. Contohnya kayak anak OSIS ini Bu, kayak jauh-jauh. Nah ini kan pasti juga bingung kan Bu bagi waktunya, bahkan bisa saja dengan mungkin adanya hal tersebut membuat tidak fokus gitu loh Bu. Betul. Menurut Bu Is itu gimana sih Bu caranya supaya bisa mengatur waktu yang tepat gitu loh Bu, yang sesuai gitu. Jadi segala keputusan atau pilihan yang telah dipilih anak-anak itu pasti mengandung konsekuensi ya. Betul. Dan sebagai pembelajar atau sebagai anak-anak yang cerdas, Bu Is rasa anak-anak sudah pasti bisa mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari pilihan itu ya. Jangan pernah keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan muncul. Contoh, banyak kita amati tidak sedikit anak-anak yang cukup atau sangat berhasil
antara pilihan-pilihan non-akademiknya atau organisasi yang dia pilih khususnya di sekolah dengan kemampuan akademiknya. Itu tidak sedikit banyak anak-anak yang mampu menyeimbangkan antara kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik, dalam hal ini organisasi seperti yang tadi ditanyakan. Tetapi ada juga beberapa anak yang maaf dalam tanda kutip belum mampu menyeimbangkan antara kemampuan akademik maupun non-akademik. Secara ideal semua berharap ya, anak-anak juga ingin sekali maju organisasinya, kemampuan akademik atau tugas-tugas belajarnya tidak keteteran. Dan di SMA Negeri 2 Blitar banyak contoh-contoh anak-anak yang ketua OSIS ya, sekarang di kampusnya juga terlibat aktif di organisasi kampus, apakah BEM atau Senat ya. Tapi saat SMA-nya dulu dia tidak keteter. Contoh ya, beberapa contoh nyata ini ya dari kakak-kakak kelas kalian yang saat itu telah memilih dirinya aktif di organisasi ketika SNBP atau zaman dulu SNMPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, kemudian diganti SNBP. Beberapa anak yang aktif di OSIS ternyata dengan alhamdulillah ya, dengan capaian nilainya tentunya, karena kalau SNBP, SNMPTN itu kan melalui rapor dari semester 1 sampai semester 5 dia bisa masuk UNER pada prodi-prodi yang luar biasa ya. Ada yang bisa masuk kedokteran gigi, ada yang bisa masuk farmasi, ada yang bisa masuk kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa tidak ada tidak ada yang salah, tidak ada yang anak-anak harus ya ketika memilih saya mau terjun di organisasi, wah saya nanti kalau ikut organisasi apakah itu di OSIS, apakah itu di MPK, apakah itu di ekstra, nanti cita-cita saya untuk masuk ke UNER, ITS, UGM, ITB nanti terkendala karena saya tidak bisa membagi. Itu hal yang keliru. Kita lihat contoh-contoh tokoh-tokoh di Indonesia. Betapa banyak tokoh-tokoh nasional ya, tidak usah kami sebutkan, rata-rata beliau semua backgroundnya adalah aktivis kampus. Rata-rata beliau ketika SMA-nya adalah aktif. Maka tidak ada alasan kalau mau ikut organisasi khawatir kemampuan akademik atau hasil belajarnya tidak bagus. Itu hal yang harus diperbaiki ya, atau hal yang harus ditepis. Jadi ketika kita memutuskan, anak-anak sudah harus bisa mengukur dirinya ya, harus bisa mengukur dirinya. Oh, saya memang anak yang cukup cerdas, saya memang anak yang cukup mampu dalam memanage waktu antara belajar dengan organisasi. Jadi organisasi bukan menjadi kambing hitam atau menjadi objek yang disalahkan karena ketidakmampuan dalam mencapai capaian akademik itu. Baik Bu Is, jadi memang itu sangat gimana ya Bu, sangat berkesinambungan sebenarnya Bu. Betul, dalam ya, mengontrol diri dan dalam menuntun untuk ke nilai akademik yang bagus gitu kan Bu. Nah, tapi kan di sini juga ada yang mana ya Bu? Ada yang bukti baik dan ada yang bukti buruk gitu kan Bu. Kecuali kalau memang anak itu males gitu kan Bu. Nah, beda lagi kalau ceritanya anak itu males Bu. Betul ya. Nah, ini yang sedikit susah yang sudah saya singgung di awal tadi. Belajar itu juga bisa jadi masalah Bu bagi remaja-remaja yang ada di Semada ini Bu, khususnya dalam hal belajar ini. Kira-kira untuk mengatasi kemalasan itu gimana? Bicara soal belajar, kita tidak lepas dari salah satu faktor pendukung belajar ya. Salah satu faktor pendukung belajar itu ada yang namanya motivasi ya. Motivasi itu semangat, daya dorong ya.
siswa atau peserta didik dalam hal belajar ini. Kita tahu kalau motivasi belajar itu ada internal, ada eksternal. Yang eksternal berarti dari luar individu yang bisa memotivasi atau bisa mendorong anak-anak memiliki semangat belajar. Ya, kalau motivasi internal berarti dalam dirinya sendiri. Yang menjadi tujuan utama sebetulnya bagaimana proses di sekolah ini, ya, baik pembelajaran di kelas, lingkungan di sekolah, teman-temannya itu mampu mensupport ya anak-anak memiliki motivasi intern atau motivasi internal. Boleh deh kalau motivasi awalnya dari motivasi eksternal. Contoh, saya asalnya anak yang suka sekali, maaf ya, mungkin sakit sedikit tidak masuk, atau ada kegiatan apa izin. Nah, mungkin ada motivasi ekstern yang bisa memotivasi dia untuk bisa giat belajar lagi. Contoh, ini kan anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z itu yang lahir sampai dengan 2010. Anak-anak di SMA sekarang kelas 10 sampai kelas 12 mungkin 2006, 2007, 2008-an ya, atau 2009. Kita tahu bahwa ini kan masa remaja ya, wajar kalau di antara remaja itu ada yang punya pacar, ada yang punya teman dekat sekali, nggak apa-apa. Itu bisa dijadikan motivasi ekstern kalau anak-anak itu belum tumbuh motivasi internalnya. Tetapi kita tidak patuh atau tidak mengandalkan itu saja, tetapi bagaimana proses ini bisa memunculkan motivasi internal ya. Dari motivasi internal nanti akan tumbuh ya semangat belajar yang luar biasa, yang istimewa. Apalagi Bu Is dulu pernah membaca satu buku, tapi buku lama ya, buku lama sekali, bahwa pendorong dari motivasi itu harapan. Yang menyebabkan orang itu termotivasi itu bisa salah satunya dari harapan. Saya berharap nanti saya bisa masuk SNBP di Fakultas Hukum UGM. Amin. Nah, begitu ya. Bagi anak-anak yang cerdas, bagi anak-anak yang bertanggung jawab akan harapannya, akan cita-citanya, ya, itu harus konsekuen. Bagaimana mau kepingin UGM kok sekolah males, mengerjakan tugas harus dioprak-oprak dulu oleh gurunya. Kalau ada jam kos senangnya bukan main, kalau ada dispen senang sekali ya. Tapi bagaimana harapan itu menjadi daya dorong, sehingga muncul motivasi internal dalam dirinya untuk menggapai itu ya. Maka di kelas 10 ya, di kelas 10 dalam pembelajaran bimbingan konseling itu awal itu sekolah sudah mengajak secara bersama-sama anak-anak membuat apa yang disebut dengan proposal hidup. Nah, proposal hidup itu berproses, dulu kelas 10 kita berikan teorinya, kemudian kelas 11 awal kita diskusi bersama dalam bentuk apa, poin-poin penting apa yang akan dibuat dalam proposal hidup itu. Di antaranya adalah bagaimana kita merencanakan selama menjadi siswa ini. Kemudian cita-cita kita apa. Nah, itu sengaja diberikan oleh BK di SMA Negeri 2 Blitar ini, paling tidak sebagai acuan ya anak-anak agar termotivasi memiliki greget belajar yang tinggi, diaplikasikan dalam wujud hasil capaian belajar yang bagus untuk meraih cita-citanya yang sudah tertuang dalam proposal hidup yang telah ditulis bersama oleh anak-anak itu. Luar biasa. Jadi secara tidak langsung kita itu harus punya afirmasi positif tentang diri kita. Betul, ya, iya. untuk melawan kemalasan itu. Iya. Dan pastinya selain harapan diri sendiri, pastinya juga banyak kan Bu harapan yang harus memang Gen Z itu wujudkan gitu loh Bu, dari guru, iya. dari teman dekat bahkan, iya. dari orang tua, dari keluarga besar, itu sangat banyak sekali harapan. Ini lagi Mbak Stefani, dalam salah satu buku yang pernah saya baca, bukunya Profesor Renal Kasali
itu ada Strawberry Generation. Sebetulnya buku ini muncul salah satunya kalau Bu Is membaca itu kan generasi Z itu beliau mengidentikan, mudah-mudahan tidak salah ini ya, mengidentikan dengan generasi strawberry. Strawberry itu tampak indah, ranum gitu ya. Tapi ada kekurangannya, dia mudah lecet ya kalau tergores sedikit, apalagi mendapat tekanan yang banyak ya, kepletet atau keplenet itu mungkin bisa jelek sekali, bisa ya. Dalam buku itu mengajarkan atau memberikan informasi bagaimana anak-anak itu ditantang atau diberikan kesempatan untuk menumbuhkan grow mindset-nya ya. Jadi mindset bertumbuh, jadi pola pikir yang bertumbuh, tidak sebagai mindset yang fixed atau menetap. Saya puas dengan capaian saya hari ini. Alah aku iso yo ngene, saya tidak perlu bersusah payah untuk meraih yang lebih tinggi, itu keliru. Maka ayo bersama-sama berproses bersama di SMA Negeri 2 Blitar ini menumbuhkan siswa-siswa dengan grow mindset atau mindset bertumbuh. Kemudian ada lagi yang menarik bagi saya ketika membaca buku itu, ada istilah driver. Kenapa kita tidak memilih menjadi driver? Kenapa kita nyaman saja menjadi passenger? Kalau kita dalam proses mengemudi di kendaraan itu kan yang ambil kendali semuanya kan driver ya. Kalau passenger atau penumpang kan duduk diam nyaman, wayai turu ya turu, wayai ngantuk ya bisa, mau makan ya oke. Tapi kalau driver kan selalu ambil keputusan yang bijak. Oh ternyata di depan itu ada motor yang mungkin syarat dengan tumpangan, maka bagaimana caranya saya mengambil jarak, khawatir nanti ya gimana. Oh ini ada longgar sebelah kanan, saya ini cepet-cepet buru-buru, saya harus mencapai tujuan itu lebih cepat dari ini, berarti oh ini ada celah dari kendaraan ini, maka saya bagaimana rating kanan kemudian bisa nyalip begitu ya. Oh ini saatnya ini tumpuk-tumpukan, bagaimana saya dengan kesabaran saya menunggu bagaimana nanti saya bisa melewati jalan itu. Oh ini jalan yang terjal atau berkelok-kelok atau mungkin jalan yang tidak halus, bagaimana agar passenger atau penumpang saya itu nyaman, maka bagaimana saya mengendalikan kemudi saya agar tidak kesakitan semuanya. Oh ini jalannya seperti ini dan sebagainya. Saya tertarik itu. Jadi anak-anak bagaimana menjadi grow mindset dan memiliki ini karakter driver. Kalau ini kok asik, jadi mengambil peran, mengambil kendali, bukan nyaman wes manut dan lain sebagainya. Maka pentingnya kalau dulu kita kenal ya di dalam abad 21, keterampilan abad 21 itu katanya diantaranya adalah 4C. Sepertinya sekarang sudah bertambah ya. 4C itu satu, bagaimana peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, memiliki kolaborasi yang bagus, kemudian berpikir kritis, kemudian kreatif lah. Hal-hal itu yang akan membantu bagaimana anak-anak memiliki kesiapan di sekolah, kemudian pasca selanjutnya dia juga akan memiliki kesiapan dalam studi lanjutnya, dalam tantangan-tantangan episode hidupnya nanti. Luar biasa. Jadi kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman ya Bu, bisa dibilang. Boleh begitu ya. Kalau orang harus, kalau merasa nyaman-nyaman aja, nggak ada tantangan, nggak ada perkembangan. Iya, jadi merasa besar dalam katanya seperti kata mungkin bisa dikatakan. Makanya Bu Is kalau mengajar atau memberikan pembelajaran di BK itu gini, nak, kalian semua harus punya mimpi, punya cita-cita, bisa melanjutkan di luar kota Blitar. Jangan hanya bangga memilih di sini. Kalau kita di sini kita tidak mengenal karakter daerah, tapi kalau di luar sana paling dekat saja dengan kita mungkin di Malang ya.
di Surabaya apalagi kita akan mengenal karakter daerah selain karakter dari individu itu. Stefani memiliki sifat karakter begini, Mbak Naura begini, Mas Alan begini, Mas Alfian begini, Mas Luki begini. Itu kan karakter individu dimanapun hampir sama. Tetapi kalau karakter daerah, ketika kita tidak keluar dari daerah di mana kita berada, kita tidak tahu, ternyata orang Madura itu asik ya, kelebihannya begini, orang Sumatera itu begini, orang Jember itu begini, orang Surabaya begini, orang katakan Pantura begini, orang pegunungan begini. Itu indah, itu asik. Makanya saya terus mendorong anak-anak, kecuali dalam tanda kutip ada alasan-alasan yang memang sangat dipertimbangkan berkaitan dengan pilihan sekolah lanjutan nanti. Karena mohon maaf mungkin keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin ini loh yang sering kali kita jumpai, bahwa masih banyak ya Bapak Ibu orang tua yang sangat sulit, sangat sayang dengan anak, sehingga belum mengizinkan putra-putrinya bersekolah atau mengambil perguruan tinggi di luar Blitar. Monggo Bapak Ibu yang sekiranya nanti anak-anaknya atau putra-putrinya dapat kesempatan SNBP, kemudian SBMPTN atau SNBT, didorong, disemangati agar anak-anak selain memahami ya bagaimana indahnya ya perguruan tinggi yang seperti itu, kita belajar menyesuaikan diri dengan banyak karakter, baik karakter individu maupun karakter daerah. Gitu Mbak Stefani. Luar biasa, Budi. Jadi gimana nih amigos, kira-kira ada yang masih di zona nyamannya nggak nih kira-kira? Aduh, ayo kita coba keluar dari zona nyaman untuk berkembang lebih baik. Betul, mari grow mindsetnya. Dan ini amigos kira-kira udah lihat belum episode pertama YCS yang sama Bu Endah? Di situ disinggung loh tentang proposal hidup, dan kali ini bersama Bu Istiana dengan ternyata topik iya, proposal di SMA hidupnya Negeri sudah 2 itu terlaksana di sudah adik-adik kelas 10 ya kelas Bu? 11 Kelas 11. Kelas 10 semester genap itu kita berikan teorinya, kemudian kelas 11 kemarin maksimal September ini anak-anak harus sudah mengumpulkan bukti proposal hidupnya, tentunya dikemas semenarik mungkin sehingga bisa mempersuasi tim literasi mana yang nanti akan dipilih untuk mewakili dari sekian lembar proposal hidup yang sudah dibuat teman-temannya. Luar biasa. Saya juga sempat membaca Bu salah satu proposal hidup punyanya adik kelas yang OSIS Bu. Iya. Luar biasa Bu, isinya sangat-sangat rinci bagaimana Betul. dia langsung secara nggak langsung dia dalam mengisikan dituntut untuk merencanakan kan Bu. Betul, Supaya iya. apa? Supaya ya itu semangat untuk belajar. Iya. Luar biasa Bu Is. Nah, kemudian Bu Is, ini kan detik-detik menuju ujian ini Bu, bau-baunya seperti ujian. Kayaknya UTS ini sudah terlewat ya Bu sepertinya. Sudah, sebentar lagi kan kita Sebentar UAS ya. lagi UAS. Iya. Nah ini Bu, UAS ini pastinya nanti ke depan ini bakal ada event-event besar yang akan diadakan Osmada nih Bu. Sudah terlihat ini Iya. Bu. Hilalnya sudah hampir terlihat Bu ini. Iya, iya. Nah kira-kira bagaimana sih Bu cara mengatasi stres dalam menyambut ujian atau tantangan akademik lainnya? Iya, ini pas sekali pertanyaannya Mbak Stefani dengan survei saya. Ya. Wah, luar Iya. biasa, sudah survei ya Bu? Sudah survei. Jadi sebetulnya Bu Is awalnya itu sederhana. Beberapa peristiwa di seputar kita, khususnya yang berkaitan dengan siswa itu kan menyebabkan orang dewasa ya, menyebabkan Bapak Ibu guru itu berpikir kira-kira apa ya penyebab utama ya dari beberapa kejadian yang ada di sekitar peserta didik ya. Mohon maaf ya, bagaimana kejadian di SMA Negeri Sengat, bagaimana kejadian di SMK Negeri Nglego ya, kemudian mungkin di beberapa medsos, di beberapa informasi dari televisi, dari koran ya, mungkin dari bacaan-bacaan yang lainnya itu, apakah ya dari temuan-temuan itu Bu Is berpikir apakah hal-hal semacam itu salah satu faktornya adalah stres yang dialami oleh anak-anak. Tetapi mohon maaf ya,
semua pemirsa dan yang mendengarkan, stres dalam hal ini jangan diartikan sebagai gangguan jiwa ya, tapi bagaimana stres ini diartikan sebagai kondisi ketidaknyamanan. Bu Is melakukan survei di pertengahan bulan September secara random aja, kebetulan saya memegang kelas IPA, mohon maaf sekarang tidak ada IPA ya, kelompok mapel ya, yang arahnya ke saintek ya. Kebetulan saya memegang itu, saya secara random mengambil beberapa kelas ya. Bu Is mengembangkan instrumen untuk kondisi stres akademik. Jadi saya khususkan tentang stres akademik. Tapi stres akademik jangan dianggap atau dilebih-lebihkan artinya gangguan jiwa yang bertidak, tetapi kondisi ketidaknyamanan ya akibat dari beberapa tuntutan dalam akademik atau di sekolah ya. Di situ saya tidak mengontrol variabel apapun. Jadi saya hanya melakukan survei awal bagaimana posisi stres akademik atau gambaran stres akademik yang ada pada siswa SMA Negeri 2 Blitar dengan mengambil sampel secara random sekitar 101 siswa. Kemudian kalau anak-anak gambarannya memiliki stres akademik yang seperti apa, nanti dia harus memiliki apa untuk mengcounter agar tidak memiliki, katakan meskipun dia memiliki stres akademik tapi dia mampu mengcounter ya, mengcounter atau paling tidak meminimalkan kondisi stres akademik tersebut. Di luar dugaan untuk stres akademik yang instrumen yang disusun Bu Is dari 24 item ada, mohon maaf ya, ini validasinya tidak secara konstruk validite ya, tetapi Bu Is melakukan dengan face validite. Face validite itu hanya validitas tampang atau validitas muka. Jadi item-item itu diberikan ke anak-anak sebelum nanti dilakukan pengisian secara real. Anak-anak paham enggak dengan pertanyaan ini? Oh paham. Kalau seperti ini jawaban kalian jelas. Oh iya, bisa dipahami. Nomor 1 paham, nomor 2 paham, 3 paham sampai 24. Setelah face validity atau validitas tampang atau muka, belum melihat konstruk validitinya, karena kalau validitas konstruk kan nanti harus ada analisis statistik yang lebih detail. Dari situ tanpa itu hanya face validity saya berikan ke anak-anak, ternyata kita klasifikasikan, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi ya. Di situ ternyata Masya Allah yang rendah itu hanya 5 anak. Wah luar biasa. Yang sedang sekitar sebentar ya Bu Is mau melihat hasilnya sebentar. Yang pasti tinggi cukup lumayan, yang sedang juga cukup lumayan ya. Dari situ Bu Is berpikir, oh ternyata anak-anak mengalami ini. Tapi Bu Is tidak meneliti anak-anak yang pilihan mapelnya ke rumpun IPS, ke sosio-humaniora ya, hanya yang ke saintek. Dalam teori stres akademik itu salah satu sumber munculnya stres akademik itu diantaranya dari bisa physical demand, faktor-faktor fisik di luar anak-anak ya, mungkin pencahayaan, mungkin kebisingan, mungkin rame dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu faktor. Ada yang namanya task demand. Task demand itu tuntutan tugas. Nah, anak-anak kan kalau belajar ya memang harus ada tantangan, diberikan tantangan. Anak-anak dikasih tugas ya harus bisa mengerjakan tugas-tugas itu agar mendapatkan capaian atau hasil belajar yang bagus. Ada namanya role demand. Role demand itu tuntutan peran. Sebagai siswa itu tidak hanya dituntut peran sebagai siswa, kamu harus memiliki motivasi tinggi, hasil belajarmu harus bagus, tapi dia sebagai siswa, sebagai remaja, dia juga punya peran. Oh, sebagai remaja itu harus begini. Tuntutan di keluarga juga ada, role demand-nya. Kamu sebagai anak di rumah
punya peran penting seperti ini di masyarakat juga punya ya. Jadi itu beberapa faktor stres akademik yang kemarin telah disurvei. Puis tidak mau mengatakan penelitian karena bagi saya ini sederhana ya. Bagi saya sederhana, jadi saya cukup mengatakan survei saja. Stres akademik, terus Puis berpikir ya, kalau anak-anak kondisinya seperti ini, kira-kira faktor apa ya yang bisa menjadi counter atau menjadi senjata meskipun anak-anak mengalami ketidaknyaman secara ini, tapi dalam dirinya ada senjata yang bisa mengcounter. Nah, dalam surveinya Puis ingin melihat kemampuan resiliensi atau daya tahan. Jadi bagaimana daya tahan anak-anak, daya tahan peserta didik ketika dihadapkan pada itu. Tidak hanya tuntutan-tuntutan akademik, tetapi persoalan-persoalan problematika di seputar dia, ya, baik problematika dengan teman, dengan belajar, dengan orang tua dan lain sebagainya. Mau tidak mau, kita kan dapat problem itu kan kadang kan bukan kita yang minta kan ya, karena ada ketidaksesuaian antara harapan dan keinginan. Saya pingin disangoni orang tua saya 15.000, tiba 5.000. Nah, itu problem kan sesungguhnya. Itu contoh kecil ya, sehingga mau belajar mencungut saja ya, mau ini enggak bahagia sepertinya murung dan lain sebagainya. Nah, kemampuan resiliensi atau kemampuan apa ya istilahnya daya tahan anak dalam mengantisipasi kemudian menghadapi ya ataupun nantinya dalam kondisi apapun. Nah, itu namanya siswa memiliki resilient, memiliki daya tahan dari segala problematika yang dihadapi. Nah, ternyata dari sampel yang sama tadi yang memiliki stres akademik yang sedang dan tinggi tadi, alhamdulillah anak-anak ini memiliki kemampuan resiliensi yang bagus. Luar biasa. Dari 101 itu hanya 1 yang rendah, yang lainnya tinggi. Lah anak yang memiliki kemampuan resiliensi yang rendah tadi nanti sebagai tindak lanjut paling tidak kita berikan pendekatan, kita berikan layanan konseling secara individual, bahkan mungkin nanti konseling secara kelompok. Bagaimana yang memiliki kemampuan tinggi-tinggi ini ya bisa sharing dengan satu anak yang memiliki kemampuan resiliensi yang rendah dalam tanda kutip ya. Dengan ini secara sederhana melakukan uji korelasi, ternyata semakin tinggi kemampuan resiliensi siswa akan memiliki tingkat stres akademik yang rendah. Maka kita lihat ternyata, tapi saya tidak mengontrol apapun ya. Bisa jadi kalau kita mau mengontrol jenis kelamin, katakan bisa jadi ternyata stres akademiknya anak perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki kalau kita mau melihatnya lebih detail lagi. Karena mungkin anak laki-laki lebih cuek atau malah lebih siap ya. Yang jelas itu penelitian sederhana saya membuat survei dari instrumen yang saya susun, kemudian kita berikan kepada anak-anak, kemudian kita hitung, kemudian kita buat seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak yang dalam kondisi seperti ini, kemudian temuannya kemampuan resiliensi yang bagus, mampu menghadapi segala problematika hidup yang dialami baik di sekolah maupun di mana saja. Dan tentunya anak-anak memiliki kemampuan problem solving yang bagus, penyesuaian diri yang bagus. Jadi teori intelijensi itu adalah kemampuan seseorang menyesuaikan diri. Dan semakin tinggi itu diasumsikan orang ini mampu melakukan penyesuaian diri yang bagus pun. Seperti itu. Luar biasa. Jadi cara mengatasi stres itu sebenarnya bagaimana cara kita membuat diri kita di lingkungan yang berbeda-beda gitu ya Bu. Munculnya problem, munculnya ketidaknyamanan itu bisa jadi karena ketidakmampuan seseorang melakukan penyesuaian diri. Nah,
Di situ kan juga tadi disinggung kan Bu, bagaimana kita bisa membawa diri sesuai lingkungan-lingkungan nih Bu. Dan caranya yang BK lakukan juga salah satunya adalah mengajak untuk melakukan pendekatan dengan cara konsultasi seperti itu kan Bu. Berbicara tentang konsultasi, nah sekarang kan kelas 12 mau menuju ke jenjang studi yang lebih tinggi Bu, insya Allah. Iya. Nah, pastinya nanti ruang BK itu bakal rame Bu ini, bakal Pasti seru. rame, iya seru. Insya Allah Belum seru, yang ya. nangis-nangis rebutan jurusan itu Bu. Nah, Kalau sudah ada bakal pemetaan seru, ya, ya. pemetaan. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu adalah eligible-nya kurikulum merdeka ini Bu. Tapi Bu, pastinya ada tantangan Bu ini. Iya, iya. Bagaimana cara kita menyesuaikan dan memilih jurusan mana yang cocok, bahkan pekerjaan apa yang cocok dengan passion atau hobi kita Bu. Itu yang paling menjadi tantangan dari anak-anak Semada. Pastinya kan gak semua mau lanjut ke jurusan atau ke studi kuliah perkuliahan kan Bu. Ada yang ke pendidikan atau bahkan ada yang langsung bekerja Bu. Nah, ini yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita menentukan pekerjaan apa atau jurusan apa yang cocok untuk passion atau hobi kita masing-masing, seperti itu Bu. Jadi gini, terima kasih ya, pertanyaan yang hebat, yang menarik dan sekaligus menantang. Wah. Iya, ketika anak-anak bertanya tentang bagaimana agar tepat ya, kita memilih jurusan nanti atau prodi apa yang kita pilih ya. Tentunya kalau di SMA Negeri 2 itu di kelas 10 kan ada namanya tes psikologi ya. Di sana secara gambaran awal anak-anak ditunjukkan bagaimana kemampuan akademik yang dimiliki, kemudian bakatnya di mana, minatnya di mana ya. Seringkali anak-anak belum bisa membedakan mana sesungguhnya kemampuan saya yang sesungguhnya dengan hanya keinginan. Nah, maka harus dibedakan antara kemampuan, bakat, dan minat. Kalau minat itu kecenderungan keinginan. Nah, kalau bakat itu ketika nanti didalami atau diproses itu akan menjadi kemampuan yang luar biasa. Di era kurikulum merdeka ini kan tahun pertama SMA Negeri 2 Blitar. BK belum tahu bagaimana struktur PDSS. Jadi PDSS itu pusat data siswa dan sekolah. Kalau dulu PDSS-nya itu IPA, kalau dulu sekali itu nilai-nilai yang dimasukkan untuk menentukan siapa yang layak ya, yang eligible ya. Eligible sebelum SNBP itu hanya menghitung nilai-nilai yang dalam tanda kutip yang masuk ujian nasional ya. Jadi kalau yang ambil IPA berarti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, kemudian biologi. Kalau anak-anak IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, sosiologi. Itu dulu ya. Tetapi berjalannya waktu dan persiapan menuju kurikulum merdeka, tahun kemarin seluruh mapel dimasukkan, dihitung dari, tapi yang saja ya, nilai pengetahuan ya, bukan nilai keterampilan, dari semester 1, 2, 3, 4, 5 diolah rata-ratanya menjadi peringkat paralel. Karena kita adalah akreditasinya A, maka untuk menentukan siswa eligible dapat kuota 40% ya. 40% dari seluruh siswa. Kalau dulu masih ada IPA IPS, berarti yang 40%-nya IPA siapa, 40%-nya IPS siapa. Nanti akan muncul menjadi 40% secara total ya. Nah, tahun kemarin sudah diawali seluruh mapel diikutkan ya, kecuali muatan lokal. Nah, tahun ini apakah sistemnya masih sama atau tidak, karena anak-anak sekarang di kelas 12 kan sudah ada kelompok pilihan mapel. Betul Bu. Dia memilih arahnya saintek, tapi ada yang dapat fisika, ada yang tidak dapat.
Ada yang dapat biologi kimia, ya, kemudian fisikanya nggak dapat. Ada yang fisika matematika, biologi kimianya tidak dapat. Nah, itu nanti pasti akan ada sosialisasi tentang pengisian PDSS. Pasti nanti untuk pengisian PDSS dan seluk-beluknya berkaitan dengan seleksi nasional, penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB, nanti pasti ada sosialisasi anak-anak saja bagaimana mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin agar capaian hasil belajarnya bisa maksimal. Digabung dengan saat kelas 10 dulu seperti apa, kelas 11 seperti apa, itu untuk yang kelas 12. Yang kelas 10 tentunya harus siap sesiap-siapnya karena kalian masih di posisi awal. Yang kelas 11 tidak usah khawatir, yang kelas 10-nya dulu seperti apa, tapi bagaimana kita fokus hari ini dan ke depannya agar mendapatkan hasil yang bagus, sehingga anak-anak yang mendambakan berharap ya mendapatkan tiket eligible, ya bisa dapat dan tentunya memilih yang sesuai dengan kemampuan yang salah satunya ditunjukkan dalam nilai dan tentunya keinginannya. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini amigos, jadi selain kita juga punya tujuan ke jurusan mana, kita harus memiliki nilai yang cukup di bidang-bidang mapel pendukung tertentu ya, Bu. Nah, jadi Bu Is, selain itu kan pastinya teman-teman tuh juga punya kan Bu jurusan idamannya. Aku pengen eligible, aku pengen jurusan iki, gitu kan Bu. Iya. Nah, tapi kan gak semua jurusan itu bisa dikatakan mudah mendapatkan pekerjaan. Bu. Iya. Kira-kira ada gak sih Bu Is saran jurusan yang prospek kerjanya tuh oke banget? Mungkin dari 3 teratas atau 5 jurusan teratas. Baik. Semua prodi di kampus manapun pasti semuanya punya keunggulan-keunggulan. Betul. Ketika kita bicara tentang prodi, Bu Is tidak bisa mengatakan ini yang prospektif, ini yang tidak. Dulu siapa yang nyangka kalau ID ini saat ini akan dibutuhkan banyak orang, ya kan? Dulu tidak mengira bahwa dulu berebut masuk ke katakan ke fakultas Eko, ternyata sekarang fakultas peluang pekerjaannya seperti itu, ya. Tapi yakinlah bahwa ikhtiar anak-anak memilih prodi, memilih jurusan pada kampus-kampus tertentu itu pasti akan memberikan value added atau nilai tambah atau ya nilai kemarwahan lah, nilai akan berbeda dengan anak-anak yang memutuskan tidak memilih pendidikan yang selanjutnya. Jadi ketika berbicara mana prodi-prodi yang prospektif, Bu Is tidak bisa mengatakan, oh fakultas kedokteran lebih bergengsi dan lebih prospektif. Tidak semua anak-anak bisa masuk di situ dan tidak mungkin banyak anak-anak yang tidak memilih itu karena tantangan yang ada di sana kan lebih tinggi. Aku memilih yang biasa-biasa saja. Jadi semua pasti punya keunggulan-keunggulan. Sepanjang kita bisa bertanggung jawab terhadap prodi yang kita masuki, insya Allah peluang pekerjaan itu pasti terbuka. Ya, saya ngambil fakultas hukum dan sangat bertanggung jawab dengan pendidikan saya. Saya diajak omong tentang hukum dan mampu menunjukkan performa-performa yang berkaitan dengan hukum, peluang itu akan terbuka. Saya ngambil katakan mungkin tata boga ya, selama ini mungkin mohon maaf ya, ada orang kok milih tata boga pelajarannya enteng, katakan belum tentu siapa tahu kemampuan-kemampuan yang didapatkan di kampus yang berkaitan dengan masak-memasak menjadi sumber kesuksesan dia. Oh, dia ternyata membuka peluang kerja bagi orang lain, mendirikan catering yang luar biasa, yang dikenal oleh banyak orang dan lain sebagainya. Ya, anak-anak harus yakin seyakin-yakinnya sepanjang anak-anak bertanggung jawab akan prodi pilihannya, insya Allah pekerjaan atau peluang kerja itu pasti terbuka untuk
kalian semuanya. Luar biasa, jadi kita juga tidak boleh meremehkan jurusan manapun iya. itu ya Bu. Semuanya jurusan pasti punya keunggulan. Semuanya pasti punya keunggulan dan iya. semuanya bagus. Yang penting adalah bagaimana anak-anak secara selektif, secara membawa diri itu tadi mempertimbangkan betul bahwa mohon maaf tidak bisa fisika sama sekali ya, tidak bisa hitungan matematika. Mau nyemplung pokoknya aku kudu masuk teknik sipil. Nah, dasar-dasar fisika, dasar-dasar matematika dia tidak mahir atau belum punya, atau mungkin ngapunten mungkin saat belajarnya santai-santai saja, maka dia mungkin agak kesusahan untuk mencapai yang harus dicapai saat itu. Ya, makanya Bu Is mengatakan bahwa bagaimana anak-anak bertanggung jawab akan pilihan-pilihan prodinya. Ketika bertanggung jawab, kemudian lulus juga ini, maka peluang kerja itu pasti ada di hadapan kita. Luar biasa amigos, jadi pembahasan sama Bu Is hari ini luar biasa, sangat luar biasa. Banyak ilmu yang kita petik dan banyak taktik yang kita dapatkan kan. Jadi kita tuh jadi tahu, oh jadi gini gitu kan. Jadi silahkan kalian komen di bawah, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bu Is, nanti OSIS bakal tanyain supaya nanti kalian juga bisa konsultasi online gitu kan Bu. Siap, insya Allah. Sebelum ditutup Bu sesi podcastnya, apa sih Bu pesan Bu Is untuk siswa-siswi Smada? Saya teringat ada kata-kata bijak yang baru saya terima 2 hari yang lalu, mungkin anak-anakku, bahwa hidup itu harus diupayakan ya, hidup itu harus diperjuangkan, katanya nikmati prosesnya, rasakan hasilnya. Semoga anak-anakku semuanya di SMA Negeri 2 Blitar dan yang dimanapun berada, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, ridho, dan insya Allah Allah menjadikan kita sebagai sebagai individu atau sebagai siswa-siswa yang sukses dalam ridho Allah SWT. Amin ya robbal alamin, luar biasa. Jadi memang masa depan itu harus direncanakan ya Bu Is, karena dari awal masa depan itu menentukan bagaimana nasib kita ke depannya dan menentukan masa depan bangsa juga ya Bu. Nah, semoga podcast kali ini bisa menjadi jawaban buat amigos-amigos yang lihat, yang lagi ragu gimana cara menentukan masa depan, menentukan prodi mana, jurusan mana, atau bahkan keputusan, atau bahkan yang masih malas belajar, mungkin jadi tambah giat habis nonton ini. Amin lah ya. Amin. Baik Bu Is, sebelum saya akhiri dan saya tutup, saya ada pantun, nanti Bu Is jangan lupa bilang cakep. Siap. Ke kantin ketemu anak Osmada, Cakep. sambil beli pecel di Bumila. Cakep. Masa depan sudah terencana, pastinya anak Smada. Oke. Sampai di sini episode Just Podcast kali ini. See you di Kilas Kupas Smada.